Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara terkasih, renungan kita di pagi hari ini diambil dari Imamat 10 ayat 10 sampai 11 yang bunyinya, haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantara Musa. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah perintah yang bersifat larangan kepada Harun perihal tentang keberadaannya sebagai imam di tengah-tengah bangsa Israel. Bahwa larangan ini harus dia singkirkan dalam hidupnya dan memperhatikan ini hingga kepada keturunannya turun-temurun. Sebab ketika kita melihat bahwa posisi tentang status Harun ini menjadi posisi yang sangat berat. Mengapa posisi ini menjadi posisi yang sangat berat? Karena ialah yang harus masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan ketika ia memasuki kemah pertemuan itu, maka hanya imamlah yang bisa masuk ke dalam kemah pertemuan. Dan jika ia tidak menyertakan prinsip kekudusan di dalam dirinya atau tidak menghiraukan larangan ini, kita melihat dalam nas ini bahwa dia akan mati. Karena tidak tanggung-tanggung perihal tentang apa yang Tuhan akan limpahkan atau Tuhan akan berikan kepada mereka yang melanggar perintahnya. Dan Harun tidak boleh tidak, ia harus menghindarkan ini, sebagaimana Tuhan telah memilih dia dan menetapkan dia sebagai perpanjangan tangan Allah, yakni sebagai imam di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyelenggarakan kebaktian. Jika kita menjadi orang yang Kristen, maka kita telah dikuduskan di dalam darah Yesus Kristus. Tentu darah Yesus Kristus itulah yang memberikan kita kuasa dalam anugerah itu untuk mengerti tentang keberadaan kita yang saat ini sudah tidak lagi seperti keberadaan kita yang dulu. Ketika kita telah disucikan di dalam darah Kristus, maka kita telah memutuskan bahwa hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi kita telah hidup bagi Allah. Dan ini menjadi sangat penting dalam keberadaan kita, karena sering sekali memang kita tidak menyadari bahwa hal-hal yang kecil bisa merusak keselamatan kita. Dan jika kita tidak dapat mengkontrol ini, maka hal itu akan mampu mengintervensi kita, dan akibatnya ketika kita berhasil dihasut, maka kita akan berkompromi dengan hal-hal yang kecil ini dan ternyata telah merusak kekudusan kita. Kita kebanyakan hanya meminta memang kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Tetapi mengapa kita ketika berdoa meminta pengampunan dosa tetapi melakukan lagi? Bukankah ini sebuah kefatalan dalam diri kita? Seharusnya ketika kita meminta permohonan akan kesalahan-kesalahan kita supaya Tuhan menghapuskannya, di sana juga kita harus meminta kekuatan dari Allah supaya kita mampu untuk tidak melakukannya lagi. Bukankah ini menjadi sesuatu hal yang berjiwa patriotik? Mengapa demikian? Kita tahu mana hal yang lebih utama yang kita harus dahulukan dan kita harus berperang untuk memenangkannya. Dan disinilah kita sedang berada, di dalam ketetapan kekudusan yang telah kita terima di dalam Kristus, maka hal ini berkelanjutan kepada kita. Dalam kitab Yakobus dikatakan, jika kamu tahu untuk berbuat baik tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa.
Hal-hal yang kecil yang saudara sering lakukan dalam diri saudara bisa mempengaruhi keselamatan saudara. Mengapa? Akhirnya saudara lebih memprioritaskan tentang hal-hal kedagingan, bukan lagi berfokus kepada Allah. Jika Allah tergantikan karena hal-hal kedagingan, bukankah ini adalah kefasikan yang terjadi? Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita harus bisa membedakan mana yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Inilah hikmat yang telah dinyatakan Allah kepada kita. Semua makanan dapat kita makan, tetapi tidak perlu semua makanan kita makan, bukan? Jika memang semua bisa kita makan, tidak semua makanan itu perlu kita makan. Di sanalah kebijaksanaan itu berlaku, bahwa ada kontrol dalam diri kita. Dan ketika menyadari hal ini, kita tahu bagaimana sebenarnya bertindak kudus dalam kehidupan ini dan tahu membedakan mana yang najis dengan yang tidak najis. Orang sering sekali berkata, apa yang masuk ke dalam mulut itulah sesuatu hal yang haram. Tetapi ia tidak pernah menjaga mulutnya untuk tidak berkata-kata yang tidak benar, untuk tidak berkata kotor. Bukankah itu lebih mengerikan? Ketika kita menikmati sesuatu, itu akan masuk ke tubuh kita dan untuk perut kita. Jika itu memang tidak berguna untuk tubuh kita, maka kita yang akan sakit. Tetapi yang keluar dari mulut kita, kita merusak diri kita, juga merusak orang lain. Itu mengapa hikmat Allah lah yang menuntun kita untuk tahu, untuk membedakan mana yang kudus, mana yang tidak. Tetapi yang terpenting adalah Allah itu kudus, sehingga Allah selalu menuntut kekudusan itu ada di dalam kita. Maka Kristuslah yang menjadi ujung tombak, bagian dari prioritas kita. Meneladaninya adalah tujuan utama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhanlah yang menuntun kami supaya kami hidup dalam ketetapan itu, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga kekudusan kami, tidak dapat terprovokasi, diintervensi, bahkan berkompromi dengan hal-hal yang kecil, tetapi itu adalah kejahatan dan kekejian di hadapan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa atas hari ini, dan berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami dan aktivitas kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.